selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Curah hujan belum merata, BPBD Lombok Timur terus mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Curi ponsel pengunjung di arena permainan, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Harga bahan pokok semakin mahal jelang akhir tahun. Warga di Mataram menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah daerah. Bersama saya Listia Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Timur masih menyalurkan air bersih ke 2 kecamatan memasuki musim penghujan. BPBD mencatat dari total 8 kecamatan yang terdampak, 6 kecamatan diantaranya sudah tidak membutuhkan distribusi air bersih karena sudah masuk musim penghujan. Sementara 2 lainnya, yakni Kecamatan Jerowaru dan Suela, masih meminta distribusi karena curah hujan yang belum merata. Setiap hari BPBD menyalurkan air bersih ke 10 desa dengan jumlah warga mencapai 10.000 jiwa. Meski wilayahnya terdampak kekeringan, namun BPBD belum mencabut status tanggap darurat kekeringan hingga seluruh kecamatan tercukupi air bersih. Bencana kekeringan pada Lombok Timur sudah dampaknya mulai berkurang, tetapi skat tanggap daruratnya kita belum cabut karena masih ada 2 lokasi atau 2 kecamatan yang masih membutuhkan air bersih, termasuk dengan sampai hari ini tanggal 4 Desember rencana kita mau dropping ke wilayah Jerowaru. 2 kecamatan itu yaitu Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Suele, tetapi volumenya tidak seperti hari-hari sebelumnya, tetapi masih membutuhkan dropping air bersih. BPBD Lombok Timur meminta warga aktif melapor jika masih mengalami krisis air bersih di wilayahnya agar segera didistribusikan secara bertahap oleh pemerintah daerah. Muhtarum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menetapkan pasangan petahana Lalu Fathul Bahri M. Nursia sebagai Bupati terpilih pada Pilkada tahun 2024. Hal itu berdasarkan keputusan hasil rapat pleno atau final rekapitulasi pemungutan suara yang digelar penyelenggara pemilu awal pekan ini. Pasangan petahana ini unggul dengan perolehan suara sebanyak 298.197 suara. Disusul paslon Ahmad Puadi Leike Warman memperoleh sebanyak 138.801 suara. Sedangkan paslon Ruslan Turmuzi lalu Normal Suzada meraup suara sebanyak 85.944 suara. Hasil pleno KPU juga mencatat peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada tahun ini mencapai 70,22%, naik tipis dari pilkada tahun 2020 yang mencapai 70,21%. KPU beralasan rendahnya partisipasi pemilih hampir terjadi di semua kabupaten kota akibat faktor teknis dan juga cuaca. Pengumuman segera kita umumkan karena tadi sudah kita tetapkan untuk SK-nya, SK penetapannya. Nah, tinggal kita umumkan. Nah, tinggal kita nanti menunggu proses di provinsi apakah kalau sudah selesai nanti pasti ada arahan dari KPU. Kalau untuk pelantikan sudah ada jadwal? Kalau ada pelantikan tanggal 10 Februari kalau nggak salah. 10 Februari sesuai dengan Kepres itu, tapi nanti
mohon dikoreksi kalau salah. Itu hanya bersamaan gubernur dengan Bupati berbeda. gubernur dulu. Gubernur duluan tanggal 10 ya. Perkiraannya. Iya, nanti kalau keliru bisa dicek di putusan. Oke, jelas di bulan yang Pasca pleno rekapitulasi pemilihan kepala daerah, KPU Lombok Tengah menunggu jadwal pelantikan bupati wakil bupati terpilih yang rencananya akan digelar pada bulan Februari tahun 2025. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat melaporkan ratusan ribu warga tidak menyalurkan hak pilih mereka pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 lalu. KPU mencatat dari total DPT sebanyak 522.134 orang yang menyalurkan hak pilih hanya mencapai sebesar 398.940 orang saja. Sementara yang tidak memilih berjumlah 123.194 orang atau hampir mencapai 20% dari jumlah DPT. Tak hanya kendala teknis seperti pengurangan jumlah TPS, tingginya angka golput juga diduga akibat jauhnya lokasi TPS dan faktor cuaca. KPU memastikan telah menyosialisasikan seluruh tahapan pilkada secara optimal, namun justru angka golput masih lebih tinggi dari pilkada sebelumnya. Nah, terkait dengan tingkat partisipasi kita untuk di 2024 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati itu sekitar 76%. Kalau kemudian dibandingkan dengan pemilu pilkada sebelumnya itu 79 dan kita mengalami penurunan sekitar 3% dari kalau mau dikomparasi dengan pemilu kemarin dengan pilkada ini atau pemilihan bupati dan wakil bupati. Kalau di pemilu itu kita partisipasinya 87,94% dan untuk di pilkada ini 76,sekian% untuk tingkat partisipasi pemilih. KPU berharap masih cukup tingginya pemilih yang golput menjadi bahan evaluasi yang harus dicarikan solusinya pada gelaran pilkada 5 tahun mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sekitar jam 12 malam kami kasih tengah waktu dan kami monitoring itu semua. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menolak usulan digelarnya pemungutan suara ulang yang direkomendasikan oleh Bawaslu setempat. KPU beralasan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 06 Desa Kerabajati, Kecamatan Pujut tidak memenuhi norma hukum. Buktiin, Bos. Hal itu sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 112 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sesuai dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 112 itu dijelaskan di situ lebih dari seorang pemilih memilih lebih dari satu di TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Terus kemudian di dalam PKPU 17 tahun 2024 juga mengutip norma hukum yang ada di Undang-Undang 10 2016. Jadi karena itu teman-teman PPK Pujut dari hasil analisa kajian itu tidak terpenuhi norma hukumnya. Artinya karena hanya satu orang. Hanya satu orang. Terkait penolakan tersebut, Bawaslu tidak mempersoalkan karena keputusan digelarnya PSU atau tidak merupakan kewenangan KPU. Namun pihaknya menyayangkan hasil penelusuran Bawaslu yang menemukan pemilih mencoblos lebih dari satu kali di tempat pemungutan suara yang berbeda. Jika pemilih pilih lebih dari satu kali, menurut versi KPU yang bertiga
izin undang-undang ya tidak bisa PSU. Kami di Bawaslu bahkan satu orang pun memilih yang menggunakan hak pilih tidak jadi satu tanggal di TPS yang sama berbeda, itu kami rekomendasikan. Sudah kita rekomendasikan PSU. Sudah kami rekomendasi PSU dan kami tanggung jawab rekomendasi kami tidak bisa. Bawaslu berharap keputusan tidak digelarnya pemungutan suara ulang dapat dipertanggungjawabkan bersama oleh penyelenggara pemilu agar tidak berdampak di kemudian hari. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.